Oke guys, kembali lagi ke Small Mining Channel. So basically untuk video kali ini kita mau tunjuk lah baru-baru nih NB Miner, bukan baru-baru nih, kira macam yesterday, kemarin lah, NB Miner dia rilis dia punya mining software yang latest, dia update. Dia bagi tahu sini dia ada new LHR mode for Ethereum mining untuk RTX card yang LHR punya. So basically dia cakap sini kononnya dia boleh unlock maximum 70% of maximum unlock hash rate. So then dia cakap mod ni hanya boleh digunakan untuk Ethereum ETH algorithm saja untuk sekarang. Ini dia punya command. Nanti kalau kita mau edit dalam notepad untuk bed file tu. So lepas tu minus LHR default to 0, meaning if minus LHR not set, LHR mode with LHR 68 will be applied to LHR GPUs if certain GPU are detected. So basically apa dia coba cakap sini, kalau kita tidak setting apa-apa kan, contohlah kita terus klik mining saja, kita langsung tidak kacau, kita langsung tidak add lah argument ni, dia akan automatic pakai mode ni minus LHR 68. Kenapa dia buat macam tu? Sebab berdasarkan testing dorang, mode ni adalah yang paling stabil untuk testing dorang lah. Dorang test macam-macam GPU lah, tapi kita boleh juga tune, tidak salah untuk testing. So kita try lah nanti, tengok macam mana. Then apa dia cuba cakap sini, higher minus LHR value will result in higher hash rate, which will minus hash rate. Ini dia juga cakap kiranya makin tinggi kita setup minus LHR ni, contohlah kita setup 77, dia tidak semestinya kita akan dapat 77% tu sebenarnya. So apa yang berdasarkan apa yang dorang cakap sini, a good start tuning value is 68. So ini yang paling stabil lah bagi dorang ni, which has been tested to be stable on most rig configuration based on dorang punya testing lah. So minus LHR value can be set using command sporadically. Ini untuk argument kalau kamu mining, kalau contohlah sistem kamu sekarang ada lebih daripada satu graphic card kan. So beginilah cara untuk set untuk type argument ni command semua ni dalam notepad tu. So kita nak tengok sini contoh GPU yang pertama 65 mode, GPU yang kedua kita set 68. Kalau kita set kosong, dia biasanya dia akan 68 juga lah sebenarnya. Ya 68 dia sama, ini dengan ini sama sebenarnya, 68 atau 0, sebab dia ada cakap macam ni. So kalau negative 1 maknanya kita mau tutup LHR mode tu, which is tidak make sense lah, sebab kita pakai miner ni pun untuk pakai LHR mode tu kan, takkan kita mau tutup kan. So untuk miner ni dia non issue, unable to unlock LHR hash rate under Windows driver 471.11. So apa dia cuba cakap sini ialah untuk driver 471.11 untuk Nvidia punya grafik card lah, kiranya yang miner ni dia tidak kiranya miner ni dia tidak boleh dipakai lah, berdasarkan dengan testing oleh NB Miner ni sendiri. So kalau kamu pakai driver ni masih, kamu update update ataupun downgrade lah, tengoklah macam mana. Tapi yang pastinya driver ni memang tidak akan boleh unlock hash rate tu sendiri. So ini dia punya link untuk download NB Miner ni. Saya akan sertakan link GitHub release ni di description di bawah, so jangan risau. So step yang pertama kita download lah NB Miner ni. Kita cari yang Windows lah, sebab kita pakai Windows. Kita klik di sini, dia akan download lah. Oke, dia sudah siap download. Kita open in folder, dan kita extract dia lah. Extract all, extract. Then kita sudah ekstrak kan. So lepas tu kita masuk
file yang kita sudah ekstrak tuh kita cari yang ETH punya. Ini ETH. So dari sini kita akan edit lah kita punya mining pool yang kita pakai, kita punya wallet, and apa Ledger mode yang kita mau try lah. So ETH ini kita just edit sajalah. Ikut apa kita punya miner pool. So kalau macam saya pakai Ethermine punya pool. So kalau untuk Ethermine punya pool, just masuk ethermine.org, klik start mining. Lepas itu ini dia punya server, just copy saja. Oke, lepas copy itu kita akan paste di sinilah. Then dia punya stratum pot. Stratum pot biasanya inilah. Kalau SSL tuh dia pakai 5555. Tapi memandangkan dia minta stratum, so kita copy yang 4 nih lah. Kita proceed. Oke, sudah. Lepas itu kita punya wallet. Ini kita punya wallet. Wallet untuk Ethereum. So ini saya punya wallet. Just copy lah wallet kamu macam biasa. Copy address copy, then paste di sini. Lepas itu ini kita bagi nama apa nama kita punya rig lah. Kalau macam untuk testing ini just kita bagi nama dia LHR 3060 DI lah. Ini testing saja. Lepas itu kita save as. Kalau macam saya suka bagi dia one start ETH sebab saya tidak mau override yang original file apa tuh bad file yang untuk NB miner ini. So kita just klik save. Oke, dia sudah save. So kita boleh try mining sudahlah. So ini dia paling atas tadi yang kita sudah save. So untuk overclock, oke, ini adalah untuk kita punya stock setting. Kita tengok berapa stock setting dia. Kalau yang unlock hash rate 70% kita boleh dapat dengan minus LHR mode. Jom kita tengok. So kita biar dia 5 minit dulu lah mining. Nanti kita akan get back, kita tengok apa hash rate dia dapat, and kita try modify dia punya overclock lah. Oke, so apa yang kita boleh lihat sini untuk stock speed LHR mode nih kita boleh dapat 33.71 hash rate, which is ada improvement lah kalau yang stock speed without unlock hash rate nya sebenarnya. So oke lah, 33.71 MHz macam itulah. Tapi sekarang saya recording, so dia ada drop hash rate sedikit. Kalau without recording saya akan dapat 35 MHz. Oke, stock speed. So kita try ubah setting dia sedikit lah. Kita cari mana yang paling stabil. Tapi sebenarnya saya sudah buat eksperimen sudah nih dari tadi pagi lagi. So sekarang saya tahu sudah apa setting yang apa sesuai lah, untuk sesuai dan apa tuh sesuai dan paling stable lah untuk saya punya GPU nih. So untuk setting tuh saya sudah set sini. So ini setting dia. Power limit saya set 66. Core clock saya kurangkan pergi 502. Mem clock saya bagi dia 1250 lah. Kalau lebih dari itu memang dia unstable lah, dia pandai crash. So kita proceed lah. And fan curve saya bagi ini, saya punya custom fan curve. Apply dia dulu, dan baru kita apply kita punya overclock. Kita tengok berapa hash rate kita boleh dapat. So ya, inilah kita punya hash rate. Kita boleh dapat dalam 39 lah megahash dengan power 131 watt. Temperature 60, fan dia 82. Fan ni dia auto lah, dia ikut kita punya fan curve lah. So sekarang ni dia pakai mode minus LHR yang 68 punya. So kita try edit lah. Kita try test minus LHR, and kita try pakai 69 punya mode. Kita tengok adakah kita punya hash rate akan improve atau tidak. Kita save dia.
Lepas tu oke, so nampaknya dia punya hash rate 22.23 saja. So meaning itu Elechar apa tuh, meaning Elechar card nih dia sudah activate. So meaning untuk mod minus 69 untuk saya punya card, untuk saya punya graphic card nih 3060 Ti Galax, dia tidak boleh pakai lah untuk minus Elechar 69 mod nih. So itulah. So mari kita tengoklah berapa profit kita boleh dapat untuk hash rate tuh. Kita compare dengan apa tuh, Ergo dengan Kapau lah. Ini adalah ikut saya punya speed RTX 3060 Ti saya sendiri. RTX 3060 Ti ini dia tidak boleh hit 155, dia hanya boleh hit dalam berapa dalam 135 and 110 macam tu. And Kapau saya boleh hit dalam 25, lepas tu power 141. And untuk ini kita ikut hash rate yang tadi lah, yang sudah unlock 70% tu NB miner. So kita just average lah 40 lah, 40 dengan 130. So kita just calculate dia lah, kita tengok, kita compare lah dia punya profit macam mana. So paling profitable sebenarnya Rio, tapi Rio ni saya belum testing lagi. So untuk Ergo so kalau kita compare ETH, Raven Coin dengan Ergo adalah yang paling profitable berbanding dengan Raven nomor 2, and ETH dia paling bawah sini. So untuk ETH kita boleh dapat $3 lah satu hari, $3.37 satu hari. And Raven Coin kita boleh dapat 3.74, and Ergo kita boleh dapat $4 11 sen satu hari. Ini adalah harga sebelum tolak bil api, bil current kamu. Dari sini kita boleh buat conclusion lah untuk NB miner ni. So kalau untuk saya lah, untuk saya punya opinion sendiri, dia ada 2 pro dan dia ada 2 cons. So dia punya pro is there is no need to having a headache to exchange the coin since we are directly mining ETH in the pool. So apa saya coba cakap sini ialah kita tidak payah mau sakit kepala mau tukar exchange itu ini, sebab walaupun dia tidak profitable as Ergo atau Raven, kita still dapat $3 satu hari, still okay lah, at least ada lah kita dapat. And kita direct mining ETH, which is kalau macam saya punya hash rate sekarang pun tidak berapa tinggi. So kalau saya dapat tambahkan lagi hash rate tu, saya boleh payout ada laju sikit lah untuk supaya dapat saya punya profit lah. Dan dia pro yang kedua ialah dia have low power consumption compared to Raven. Ini betul lah, sebab Raven ni dia pakai wattage dalam 141 watt macam tu, kalau ini dia pakai 131 watt. So ada beza 10 watt lah. Sebenarnya 10 watt tu kalau kita running 24 hour and atau monthly kah in a long term kan sangat banyak 10 watt tu sebenarnya, sebab kita mau bayar bil api, bil current kan, bukan free. Dan untuk dia punya cons is dia not as profitable as Ergo or Raven. Ini memang kita tengok dari tadi lah waktu main tu sendiri. Ergo nomor 1 kita boleh dapat $4, and Raven kita boleh dapat dalam 3.5 something macam tu lah. And dia punya cons lagi, mining software ini sendiri pun masih baru lagi, dia baru keluar kemarin. So dia still not stable lah sebenarnya, tapi mungkin next update NB miner boleh, mungkin dia akan bagi lagi update lagi, dia bagi yang stable lagi kah, mungkin next dia boleh dapat 77% kah sudah. Kalau kita boleh dapat 77%, meaning kita boleh
equal lah profit dengan Raven itu sendiri atau Ergo. Tengok kamu punya grafik card lah, sebab kalau saya punya LHR nih Ergo dia agak rendah kalau ikut average lah, tapi mungkin sebab LHR nih dia efek juga Ergo sedikit, so jadi memang macam itulah saya punya hash rate untuk Ergo tuh. So itu sajalah untuk video kali ini, and link-link semua saya akan sertakan di bawah, jangan risau. And itu aja lah. Terima kasih karena menonton video ini. Subscribe, like, share, dan komen lah bagi feedback. Adakah kamu sudah tes nih semua? And bagi tahu apa hashtag kamu, apakah punya testing ke apa? And video ini boleh share bagi orang nampak apa kita share dengan miner community. And itu sajalah. Thank you so much subscriber. Tidak sangka dapat subscriber. Thank you.